Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gracia Geni, absen 16 dari 11 IPS 3 akan membahas tentang teks proposal. Teks proposal oleh Gracia Giani. Pengertian teks proposal. Yang dimaksud dengan teks proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi, dengan proposal, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan proposal tersebut. Syarat-syarat. Yang pertama, harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail dan harus benar-benar dapat dikerjakan. Yang keempat, jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Tujuan pembuatan atau penulisan proposal yaitu yang pertama untuk mendapatkan bantuan dana, yang kedua untuk mendapatkan dukungan, yang ketiga untuk mendapatkan perizinan. Selanjutnya itu ada fungsi. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya seperti acara perayaan seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Manfaat dari teks proposal yaitu yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Jenis teks proposal. Yang pertama, proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan jenis kelompok ataupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Yang kedua, proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan umumnya. Pekerjaan umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan atau suatu kantor. Yang ketiga, proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademik seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Jenis proposal berdasarkan bentuknya. Yang pertama, proposal formal. Proposal ini isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian diantaranya yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bagian pendahuluan terdiri dari sampul dan halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan atau permohonan. Yang kedua, bagian isi terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan, anggapan, atau pemikiran dasar metodologi penelitian, fasilitas personalias, keuntungan, kerugian waktu, anggaran dana, dan lain-lain. Yang ketiga, sedangkan untuk bagian penutup terdiri dari daftar pusaka, lampiran, dan lain-lain.
Proposal non-formal. Proposal ini tidak seperti proposal formal yang lengkap, biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat. Biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. Proposal semi-formal hampir sama seperti proposal non-formal karena isinya tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal. Unsur-unsur latar belakang masalah. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam unsur ini menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban yang lebih jelas. Asumsi penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggaran dasar tentang suatu hal yang dijadikan bahan dasar dalam pemikiran dan dalam berpikir dan bertindak. Manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Selanjutnya ada ruang lingkup, kajian pustaka, dan terakhir definisi operasional. Selanjutnya ada sistematika penulisan proposal. Adapun proposal penelitian diantaranya yaitu proposal penelitian. Sistematika penulisannya ialah sebagai berikut. Pertama itu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, hasil yang diharapkan, dan daftar pustaka. Proposal kegiatan. Adapun sistematika penulisan proposal kegiatan diantaranya yaitu yang pertama, latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan kegiatan, target kegiatan, manfaat, jenis, waktu dan tempat, jadwal kegiatan, pelaksanaan dan organisasi kerja, sasaran, dan yang terakhir anggaran dana kegiatan dan penutup. Kaidah bahasa proposal. Kaidah kebahasaan proposal adalah yang pertama, menggunakan istilah ilmiah baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuan lainnya. Yang kedua, yaitu menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang ketiga, yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. 4. Menggunakan kata-kata yang mengandung makna perinci seperti pertama, kedua, selain itu. Yang kelima, yaitu menggunakan kata-kata yang bersifat ke, akan, an, seperti akan, diharapkan. 6. Menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Ciri-ciri proposal. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Yang keempat, pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran. Yang kelima, pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si empunya acara. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Yang pertama, penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal, sebaiknya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Yang kedua, penyusun proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan. Itu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia.
Yang ketiga, menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. Yang keempat, proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. Yang kelima, dibuat proposal yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Yang keenam, proposal diperbanyak dan distribusikan kepada pihak-pihak yang dituju, baik internal maupun eksternal. Struktur proposal. Berikut ini merupakan struktur proposal. Sampul. Proposal kegiatan mestinya mempunyai sampul, memakai logo kegiatan atau sanggup memakai logo organisasi. Di sampul tersebut ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Di bagian bawah ditulis instansi pelaksanaan kegiatan. Lalu latar belakang. Dalam menulis latar belakang mesti diketahui, tidak semerta-merta latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum, ke perihal yang berupa khusus. Nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. Tema. Tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. Tujuan. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. Jenis kegiatan atau acara kegiatan. Jenis kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Seluruh model kegiatan mesti ditulis gara-gara instansi akan memandang banyaknya kegiatan yang direncanakan. Setiap kegiatan mesti dijelaskan maksud dan tujuannya. Sarana promosi. Sarana promosi adalah keuntungan dari sponsor. Sarana promosi berasal dari umbul-umbul, pakaian, pamflet, brosur, spanduk, audio, dan hitungan bagian persen sponsor. Besar persen yang disumbangkan oleh sponsor menentukan besar atau kecilnya logo sponsor. Estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah kuantitas alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan, ditulis secara detail dengan harganya, mulai dari perlengkapan, administrasi, konsumsi, piala, plakat, panggung, sound, dan lainnya. Estimasi anggaran adalah perihal penting gara-gara yang utama diperiksa oleh instansi adalah anggaran. Penutup. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf pada instansi. Tanda tangan dan stempel mesti tersedia. Sah tidaknya proposal tersedia terhadap tanda tangan dan stempel. Susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan mesti tersedia. Sanggup saja sponsor memakai fasilitas baju, jadi memakai hitungan struktur kepanitiaan. Selanjutnya ini merupakan contoh teks proposal kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh PMR pada tahun lalu, yaitu pada saat kegiatan donor darah. Yang pertama yaitu ada surat dari PMR, yang selanjutnya itu ada latar belakang. PMR atau Parang Merah Remaja adalah organisasi yang berlandaskan kemanusiaan, kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab. Hal ini menjadikan organisasi PMR sebagai suatu wadah untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan rasa sosial terhadap sesama. Di samping itu, organisasi yang merupakan bentuk dari PMI ini juga ikut ambil alih dalam kegiatan kepalmerahan, salah satunya adalah donor darah. Donor darah merupakan proses mengambil darah dari seseorang secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang yang membutuhkan. Untuk mewujudkan pribadi yang berkemanusiaan dan peduli dengan sesama, Palang Merah Remaja Sabta Eka bermaksud mengadakan kegiatan donor darah yang dilaksanakan di sekolah atau
Acara ini bekerja sama dengan PMI Wilayah Jakarta Timur dengan diadakannya DORAS. Kami berharap acara ini bermanfaat untuk membangun sikap kemanusiaan, kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Yang kedua, tujuan dari diadakannya DORAS untuk yang pertama, memberikan edukasi kepada lingkungan sekolah tentang donor darah. Yang kedua, mendeteksi penyakit secara dini. Yang ketiga, menjaga kebugaran tubuh. Selanjutnya yaitu ada tema kegiatan. Acara ini bertemakan, mari donorkan darahmu untuk kehidupan seseorang. Nama kegiatan, Dorasaka, yaitu atau Donor Darah Sabta Eka, 4 tahun 2020. Waktu dan tempat pelaksanaan, hari Senin tanggal 21 Januari 2020, waktu pukul 8 sampai dengan selesai. Tempat ruang auditorium visual atau AVIV SMAN 71 Jakarta. Sasaran, warga SMA Negeri 71 Jakarta dan masyarakat wilayah Gunung Sawit yang memenuhi syarat dan ketentuan pendonor. Selanjutnya ada susunan kepanitiaan terlampir lampiran 1. Susunan acara dan kegiatan terlampir lampiran 2. Teknik pelaksanaan terlampir lampiran 3. Estimasi anggaran terlampir lampiran 4. Penutup. Demikian proposal ini kami sampaikan dengan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kami berharap kegiatan ini mendapat izin dari semua pihak, baik sekolah maupun masyarakat, dan mendapat respon yang baik dalam pelaksanaan kegiatan ini. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Pelaksana Sama Kanzui Jayanto. Nomor NIF 11828. Panitia Pelaksanaan Donate Your Blood 4 tahun Jakarta 2020. Palang Merah Remaja SMAN 71 Jakarta. Adapun selanjutnya lembar pengesahan. Hormat kami Ketua Pelaksana Ranti Aulia Siregar. Yang selanjutnya Sekretaris Pelaksana Sama Kanju Wijayanto. Selanjutnya Pembina PMR Bu Iza. Selanjutnya ada Ketua PMR Fatimah Salsabila. Mengetahui Wakil Kesiswaan DRA Yulvira. Menyetujui Kepala SMA Negeri 71 Bapak Acep Mahmudin SPD MSI. Selanjutnya lampiran pertama, susunan kepanitiaan. Yang pertama, penanggung jawab Kepala SMA 71 Jakarta Bapak Aceh Mahmudin. Penasehat Wakil Kepala Bidang Kesiswaan DRA Yulvira. Pembina DRA Julistiana Shanti. Ketua Pelaksanaan Ranti Aulia Siregar. Ketua Wakil Pelaksanaan Banu Hidayati Novi Triningsi. Sekretaris Salma Kanzu Wijayanto. Bendahara Victoria Angelian Fatila Sadina Hanum. Si acara Adin Aura Gracia Jenny. Si perlengkapan Eki Danu. Si keamanan Gariza Chandra. Si konsumsi Kalisa Putri Dwi Erlani. Si humas Aurelia Aisyah Natania Putri. Salma Hasna dan Nadif. Si dokumentasi Noval F. Selanjutnya lampiran 2 susunan acara dan kegiatan. Waktu pukul 07.30 kegiatan PMI tiba di tempat. Pukul 7.30 sampai pukul 8 persiapan. Pukul 8 sampai pukul 10 pendaftaran. Pukul 10 hingga 12 pelaksanaan donor darah. Pukul 12 hingga pukul 1 bersih-bersih dan lain-lain. Lampiran ketiga, teknis pelaksanaan. Syarat dan ketentuan pendonor Donate Your Blood. Sehat, usia 17-60 tahun, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah sistol 100-180 mm per Hg, tekanan darah diastol 70 sampai 100 mm per Hg. Kadar hemoglobin minimal 12,5%. Bagi wanita tidak dalam kondisi hamil atau menyusui. Bagi wanita 1 minggu setelah haid. Istirahat cukup.
Jangan menyumbang darah jika pertama, mempunyai penyakit jantung atau paru-paru, menderita kanker, menderita tekanan darah tinggi, menderita kencing manis, menderita kecenderungan pendarahan abnormal atau kelainan darah lainnya, menderita epilepsi dan sering kejang-kejang, menderita atau pernah menderita hepatitis B atau C, mengidap sifilis, ketergantungan narkoba, kecanduan minum beralkohol, mengidap atau beresiko tinggi terhadap HIV atau AIDS. Yang terakhir yaitu dokter menyarankan untuk tidak menyumbangkan darah karena alasan kesehatan. Selanjutnya, panduan donor darah. Tidur minimal 4 jam sebelum donor darah. Makanlah 3-4 jam sebelum menyumbangkan darah. Jangan menyumbang darah dengan perut kosong. Minum lebih banyak dari biasanya pada hari donor darah, paling sedikit 3 gelas. Setelah mendonor darah, istirahat paling sedikit 10 menit sambil menikmati makanan sebelum kembali beraktivitas. Kembali bekerja setelah donor darah tidak berbahaya untuk kesehatan. Untuk menghindari bengkak di lokasi bekas jarum, hindari mengangkat benda berat selama 12 jam. Perbanyak minum sampai 72 jam ke depan untuk mengembalikan ion. Yang berikutnya itu tata cara pelaksanaan donor. Yang pertama yaitu jumlah calon donor darah yang didaftarkan minimal 75 orang. Yang kedua, jumlah per orang donor darah yang berhasil diambil minimal 80% dari calon pendonor yang terdaftar. Apabila pendonor yang berhasil diambil kurang dari 80%, maka pihak PMI akan mengingatkan kepada pendonor instansi tersebut ditelepon untuk mengingatkan padanya dalam pelaksanaan berikutnya, dan pelaksanaan donor darah berikutnya PMI akan disarankan untuk rombongan ke PMI DKI Jakarta atau dari instansi terdekat lainnya. Pelaksanaan donor darah untuk metode unit instansi minimal 3 jam untuk menjaga kualitas yang baik. Tata tertib pendonor darah, donator blood. Tidak membawa benda tajam atau obat terlarang, tidak membawa binatang peliharaan, dilarang merusak fasilitas yang dimiliki sekolah, melakukan prosedur donor darah secara tertib, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, lampiran sistematis anggaran. Rencana anggaran konsumsi petugas donor darah. Snack 6.000 kali 15 orang, totalnya 90.000. Makan siang 25.000 kali 15 orang, jumlahnya 375. Banner dan poster, totalnya 250. Jumlah dari keseluruhan yaitu 715.000. Sumber dana semua ditanggung oleh PMR dan sudah tertulis pada tata cara pelaksanaan DORES PMI, termasuk konsumsi untuk pendonor dan semua sarana dan prasarana donor darah. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.